Oke semuanya, hari ini kita bakal ngobrolin salah satu konsep yang paling fundamental di dunia keuangan. Nilai waktu dari uang, atau yang sering kita dengar, time value of money. Ini tuh kunci biar kita ngerti gimana caranya uang kita bisa bertumbuh, dan kenapa ngambil tindakan sekarang itu jauh lebih baik daripada nanti-nanti. Yuk, kita langsung bedah aja konsep krusial ini. Oke, kita mulai pakai pertanyaan simple aja ya. Kalau kamu dihadapkan sama pilihan ini, kira-kira mana yang bakal kamu ambil? Kayaknya tanpa mikir panjang pun kita semua pasti milih uangnya sekarang ya kan? Dan tebakan itu 100% benar. Tapi pertanyaannya kenapa ya? Kan jumlahnya sama-sama 1 miliar. Nah, ini dia nih inti dari semua obrolan kita hari ini. Prinsip di balik pilihan tadi itu namanya nilai waktu dari uang. Gampangnya gini, uang yang ada di tangan kamu sekarang nilainya itu lebih tinggi daripada jumlah yang sama di masa depan. Kenapa? Karena uang yang kamu punya sekarang itu punya potensi. Potensi untuk diputerin lagi, diinvestasikan, dan menghasilkan lebih banyak uang. Jadi beneran, di dunia keuangan, waktu itu ya uang. Kenapa bisa gitu? Ada 3 alasan utamanya. Pertama, namanya opportunity cost atau biaya peluang. 1 miliar rupiah hari ini bisa langsung kamu investasikan dan tahun depan nilainya udah nambah. Kalau kamu nunggu setahun, ya kamu kehilangan potensi keuntungan itu. Kedua, inflasi. Seiring waktu, harga-harga kan cenderung naik. Artinya, kekuatan beli 1 miliar rupiah tahun depan bakal lebih rendah dari hari ini. Dan yang terakhir, risiko. Janji ya tetap janji, tapi uang yang udah di tangan, itu kepastian. Selalu ada aja kan risiko kalau uang yang dijanjikan di masa depan itu ternyata nggak pernah datang. Oke, konsep dasarnya udah dapet nih. Sekarang, gimana sih cara kerjanya di dunia nyata? Kita mulai dengan ngintip ke masa depan dulu ya. Yaitu, gimana cara kita ngitung nilai uang kita di masa yang akan datang, atau yang kita sebut future value. Ini pertanyaan yang penting banget buat perencanaan keuangan. Misalnya, kamu nabung buat pensiun atau mungkin buat biaya pendidikan anak. Pasti pengen tahu dong, kira-kira uang itu bakal jadi berapa ya setelah 10, 20, atau bahkan 30 tahun dari sekarang? Nah, buat ngitungnya, kita pakai rumus future value atau nilai masa depan. Kelihatannya mungkin serem ya, ada pangkat-pangkat segala, tapi hasilnya simple banget kok. Kita cuma butuh 3 komponen utama, present value atau PV, itu modal awal kamu, terus interest rate atau I, itu tingkat imbal hasilnya, dan terakhir, number of periods atau N, itu lamanya waktu investasi. 3 hal itu digabungin, kita bisa langsung proyeksiin pertumbuhan uang kita dengan akurat. Coba kita lihat contoh benerannya. Misalkan kamu investasi 1 juta rupiah hari ini dengan imbal hasil 5% per tahun. Nah, pakai rumus kali future value tadi, dalam 10 tahun uang kamu bakal tumbuh jadi lebih dari 1,6 juta rupiah. Ingat ya, bukan 1,5 juta kayak hitungan bunga biasa, tapi lebih. Kok bisa? Nah, ini dia nih kekuatan dari bunga majemuk yang bakal kita bedah sebentar lagi. Nah, kemampuan kita buat ngintip ke depan ini punya sisi lain yang sama kuatnya. Kalau kita bisa proyeksiin nilai uang di masa depan, artinya kita juga bisa narik nilai dari masa depan itu ke hari ini, biar kita tahu nilainya sekarang itu berapa. Ini yang kita sebut present value. Konsep present value ini, wah berguna banget buat perencanaan. Bayangin deh, kamu punya target 3 tahun lagi mau liburan. Butuh biaya 50 juta rupiah. Kamu yakin bisa dapat imbal hasil investasi 10% per tahun? Pertanyaannya, berapa uang yang harus kamu siapin dan investasikan sekarang buat mencapai target itu? Dan ini dia jawabannya. Kamu nggak perlu punya 50 juta sekarang. Kamu cuma perlu menginvestasikan sekitar 37,5 juta rupiah hari ini. Inilah present value dari target kamu. Dengan imbal hasil 10% per tahun, uang itu bakal kerja buat kamu dan tumbuh dengan sendirinya sampai jadi 50 juta dalam 3 tahun. Keren kan? Ini cara TVM bantu kita merencanakan keuangan dengan lebih pintar dan efisien. Tadi kita lihat kan, gimana uang bisa tumbuh lebih cepat dari perkiraan. Rahasianya ada di sebuah konsep yang bahkan disebut Albert Einstein sebagai keajaiban dunia ke-8. Coba deh perhatiin tabel ini baik-baik. Modal kita sama-sama 1 juta, bunga 10%. Di kolom bunga biasa, peningkatannya selalu sama, 100.000 setiap tahun. Datar aja. Tapi
Coba sekarang geser mata kamu ke kolom bunga majemuk. Lihat deh, di tahun kedua bunganya itu dihitung dari 1,1 juta, bukan lagi dari 1 juta. Jadi hasilnya 1,21 juta. Di tahun ketiga dari 1,21 juta, dan seterusnya. Lihat lompatannya di tahun kelima, selisihnya udah lebih dari 100 ribu. Inilah sihir dari bunga yang menghasilkan bunga lagi. Sebuah efek bola salju yang makin lama makin besar. Kutipan dari Einstein ini dalam banget maknanya. Kalau kamu investasi, bunga majemuk itu kerja buat kamu, mengakselerasi pertumbuhan kekayaan kamu. Tapi sebaliknya, kalau kamu punya utang dengan bunga berbunga, kayak kartu kredit, wah, dia bekerja melawan kamu. Jadi memahami konsep ini benar-benar kunci fundamental untuk membangun kesejahteraan. Jadi, semua obrolan kita ini bukan cuma teori keuangan yang ngawang-ngawang. Konsep nilai waktu dari uang ini punya aplikasi yang sangat nyata dan krusial dalam keputusan-keputusan finansial kita sehari-hari. Konsep TVM ini sebenarnya ada di mana-mana. Saat kamu merencanakan dana pensiun, kamu itu lagi ngitung future value dari kebutuhanmu. Waktu mutusin apakah investasi properti itu bagus atau enggak, kamu lagi ngitung present value dari arus kas masa depannya. Bahkan, cicilan KPR kamu itu dihitung berdasarkan prinsip ini loh. Jadi, paham TVM itu benar-benar ngasih kamu kekuatan buat bikin keputusan finansial yang jauh lebih cerdas. Pada akhirnya, ya inilah kesimpulannya. Waktu bakal terus jalan, gak peduli apapun. Kalau kamu biarin uang kamu diam aja, nilainya pelan-pelan bakal kemakan inflasi. Tapi dengan memanfaatkannya lewat investasi, kamu mengubah waktu jadi sekutu terkuat dalam membangun kesejahteraan. Jadi pertanyaannya saya balikin lagi ke kamu. Kamu akan menjadikan waktu sebagai teman atau musuh? Terima kasih sudah menyimak.